warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi dari protozoa dan platyhelminthes. Selamat menyaksikan. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Indah Nurul Isa, yang kedua yaitu Ulfa Widya Astuti, dan yang terakhir yaitu Nurul Nasra Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, sistem reproduksi aseksual. Amoeba dapat berkembang biak dengan pembelahan biner tanpa melalui tahap-tahap mitosis. Pembelahan dimulai dari membelahnya inti sel menjadi dua, lalu diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Pembelahan inti tersebut menimbulkan lekukan yang sangat dalam, yang lama-lama akan putus sehingga terjadilah dua sel anak amoeba. Selanjutnya yaitu paramecium, memiliki siklus reproduksi yang kompleks dan melibatkan beberapa tahap. Selama siklus reproduksi, paramecium dapat membelah dengan cara aseksual melalui proses mitosis. Selama proses ini, inti sel membelah menjadi dua inti baru, dan kemudian sel membelah menjadi dua individu baru. Proses ini yang disebut sebagai binary fission. Selanjutnya yaitu euglena, memiliki siklus hidup yang sederhana dan cepat. Selama siklus reproduksi, euglena membelah menjadi dua sel baru melalui proses mitosis. Sel-sel baru ini akan berkembang dan tumbuh menjadi individu yang sama dengan individu asalnya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi seksual pada protozoa. Yang pertama yaitu peleburan. Contohnya pada Plasmodium. Nah, Plasmodium memiliki siklus hidup kompleks yang melibatkan dua inang, yaitu manusia dan nyamuk Anopheles. Di dalam tubuh manusia, Plasmodium berkembang secara aseksual, sedangkan di dalam tubuh nyamuk, Plasmodium berkembang secara seksual. Nah, di dalam tubuh nyamuk, sel kelamin jantan dan betina dari Plasmodium bergabung untuk membentuk zigot. Nah, zigot kemudian berkembang menjadi sporozoid yang dapat menyerang manusia saat nyamuk menggigit. Nah, siklus lebih lengkapnya dapat kalian lihat di gambar yang ada di sebelah. Selanjutnya yaitu proses konjugasi. Konjugasi terjadi pada paramecium. Dua paramecium yang saling berdekatan lalu saling menempel, kemudian terjadi sel saling menempel pada mulut sel. Membran sel yang saling menempel tersebut akan melebar sehingga terbentuk suatu saluran. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid. Selanjutnya, mikronukleus tersebut membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleus tidak mengalami perubahan. 4 makronukleus haploid tersebut mengalami pembelahan secara mitosis menjadi 8 mikronukleus haploid. 8 mikronukleus haploid yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur, dan hanya 1 yang tersisa, sehingga pada setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap, sehingga pada setiap masing-masing sel hanya memiliki mikronukleus. Terjadi saling tukar-menukar antar mikronukleus. Mikronukleus pindah ke sel lain dan begitu pula sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi, setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid, selnya pisah dan konjugasi berakhir. Setiap sel yang memiliki mikronukleus, kemudian satu mikronukleus yang membelah secara mitosis menghasilkan 2 makronukleus. Salah satu dari 2 makronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Oke, selanjutnya reproduksi seksual dan aseksual dari platyhelminthes. Platyhelminthes bereproduksi secara seksual, aseksual, atau keduanya. Pada umumnya, platyhelminthes bersifat hermafrodit karena memiliki testis yang menghasilkan sperma dan ovarium yang menghasilkan sel telur. Reproduksi secara seksual dengan pembuahan sel telur oleh sperma. Reproduksi secara aseksual
dengan fragmentasi atau pemotongan beberapa bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang terpotong akan melakukan regenerasi hingga menjadi individu baru yang lengkap, contohnya planaria. Nah, selanjutnya adalah fragmentasi pada planaria. Dapat dilihat di gambar bahwa di gambar 1 planaria utuh membelah secara transversal, membentuk beberapa bagian. Nah, tahap kedua, setiap bagian-bagian tersebut akan berkembang membentuk suatu organisme yang utuh. Begitulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.